Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari akun Twitternya @penulismalam94. Cerita ini berjudul Jangan Tumbalkan Suamiku. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Di tweet kali ini, Mimin bakal bawain cerita nyata dari salah satu admin penulis malam, yaitu admin Fitri, yang mana suaminya adalah seorang tumbal. Nah, tumbal apa sih maksudnya? Yuk langsung ke cerita. Fitri adalah seorang anak yatim piatu di kampungnya, yang setelah lulus sekolah, ia langsung dipinang oleh Baskoro, seorang pemuda dari kampung yang sama dengan Fitri. Saat prosesi ijab kabul, ayah Baskoro tak datang, hingga acara sakral itu hanya dihadiri oleh wali dari Baskoro. Dari semenjak masih berpacaran, Baskoro hampir tidak pernah bercerita tentang sosok sang ayah. Menurutnya sang ayah adalah pria yang tidak bertanggung jawab. Ibu dan ayah Baskoro bercerai saat Baskoro masih kecil. Dan saat itu pula Baskoro seperti tidak ingin mengingat-ingat kembali sosok ayahnya. Setelah menikah, Fitri mengikuti sang suami tinggal bersama dengan ibu dan neneknya di rumah peninggalan ayah Baskoro. Belum genap seminggu, Fitri menempati rumah itu. Muncul keanehan di diri Baskoro. Di tiap-tiap malam Jumat Kliwon, Baskoro sering mengalami kesurupan, seperti dimasuki hewan buas yang merangkak berlari menuju ke sebuah kamar belakang yang kosong. Mulanya Fitri kaget dan panik. Ia berteriak memanggil nenek dan ibu Baskoro untuk meminta pertolongan. Namun anehnya, mereka berdua seperti cuek dan biasa-biasa saja. Tak pelak Fitri pun menjadi curiga tentang perilaku aneh suaminya. Ia menanyakan hal tersebut kepada nenek dan ibu Baskoro, tetapi mereka hanya bungkam dan seperti menutupi sesuatu dari Fitri. Wis to Tri, aja kaken takon, mengko awakmu weruh dhewe. Hanya itu jawaban dari nenek maupun ibu Baskoro. Fitri yang masih penasaran, ia pun menanyakan kepada sang suami ketika Baskoro sudah mulai sadar dari kesurupannya. Sang suami pun menjawab jika ia sendiri tidak mengerti. Saat duduk di bangku SD, sang ayah pernah memegang tangannya kuat-kuat dan seperti memasukkan sesuatu benda di antara jari telunjuk dan ibu jarinya. Setelah kejadian itu, Baskoro kecil sering mengalami kesurupan di malam-malam tertentu sampai saat ini. Suatu ketika Baskoro pernah mengalami ketempelan. Tiba-tiba ia beranjak pergi ke dapur untuk membawa sebilah golok. Dengan mata yang ikut memerah dan mulut yang meracau tidak jelas, ia berlari sambil membawa-bawa golok menuju ke rumah kakeknya, yang jaraknya tidak jauh dari rumah itu. Untungnya saat itu banyak tetangga yang melihat gelagat aneh dari Baskoro, sehingga aksi nekatnya digagalkan warga. 3 orang pemuda yang menahan tubuh Baskoro dengan mudah terpelanting. Padahal tubuh Baskoro ini kecil, namun entah mengapa Baskoro menjadi kuat seperti hewan liar yang siap untuk menerkam mangsa. Akhirnya 7 orang warga berhasil mengamankan Baskoro. Sang kakek pun sampai harus bersembunyi di bawah jembatan agar tidak dihabisi oleh cucunya sendiri. Ketika Baskoro sadar, ia terkejut melihat sebilah golok di tangannya dan sedang dikerubungi oleh warga. Karena banyaknya keanehan pada Baskoro, membuat rasa penasaran Fitri mulai tidak terbendung. Ia mencoba bertanya kepada salah seorang tetangga dekat rumah Baskoro. "Duk, masa kamu gak tahu toh kalau bapaknya Baskoro dulu itu dalang ebek? Beliau itu dalang yang cukup terkenal sampai ke kampung-kampung lain. Banyak orang yang menggunakan jasa Pak Kuncoro.
saat menggelar hajatan pesta, Nduk. Si tetangga pun memelankan suaranya seperti berbisik. Wong namanya Dalang Ebek, pasti dia itu punya ilmu-ilmu hitam yang buat anaknya Baskoro itu sampai sering kesurupan. Masa kamu istrinya gak pernah diceritain toh asal-usul Baskoro? Fitri hanya terdiam. Omongan tetangga itu tidak Fitri pendam sendiri. Ia langsung mengonfirmasi kepada nenek Baskoro. Mendengar hal itu, si nenek tersenyum dan berkata, "Sekarang kamu sudah tahu kan? Dulu ayah Baskoro adalah Dalang Ebek yang tersohor. Ia menggunakan ilmu hitam supaya permainan ebeknya semakin sempurna. Dan juga kamar itu digunakan untuk ritual pemujaan demit ebek setelah Kuncoro bercerai dengan ibu Baskoro. Kuncoro meninggalkan rumah itu untuk mereka tempati, namun dengan syarat si anak harus mengikuti ritual pemujaan itu di waktu-waktu keramat. Jika tidak, Baskoro akan mati. Ilmu itu harus ia turunkan kepada anak laki-lakinya. Jika tidak ada anak laki-laki, maka Baskoro pun juga akan mati." Fitri menangis sejadi-jadinya. Ia hampir tidak percaya jika suaminya adalah tumbal dari perjanjian demit dalam permainan ebek ayahnya. Apa yang sudah Fitri dengar dari si nenek, ia enggan ceritakan kepada si suami. Fitri mempunyai siasat lain, yaitu membawa sang suami untuk pergi jauh dari rumah ayah Baskoro. Awalnya si ibu dan neneknya melarang Baskoro untuk merantau ke kota bersama dengan Fitri. Namun Fitri meyakinkan jika kutukan demit ebek itu mungkin tidak akan memakan jiwa Baskoro jika ia jauh dari rumahnya. Dan juga jika Baskoro tetap ada di rumah itu, takut-takut Baskoro hilang kendali dan bisa membunuh keluarga ataupun orang sekitar. Dengan dibekali modal seadanya dari ibu Baskoro, Fitri dan Baskoro nekat untuk mengadu nasib ke ibu kota. Saat itu mereka berdua mengontrak di daerah Cakung, Jakarta Timur. Fitri yang dikenal gigih dan optimis, ia akhirnya berhasil diterima bekerja di salah satu pabrik sebagai buruh, dan Baskoro mendapat pekerjaan sebagai supir mikrolet. Bagi Fitri dan Baskoro, pekerjaan apapun akan mereka lakukan selagi itu halal. Setelah hampir 11 bulan mereka merantau, kebahagiaan mereka ditambah dengan kehadiran seorang buah hati perempuan. Fitri yang telah menanti-nanti akan hadirnya seorang buah hati perempuan akhirnya dikabulkan oleh Allah. Ia membatin, "Alhamdulillah, anakku bersama Mas Baskoro ini perempuan. Aku semakin yakin jika perjanjian kutukan demit ebek itu akan lenyap. Aku pun yakin Mas Baskoro akan baik-baik saja jika ia berada di tempat yang jauh dari rumah terkutuk itu," gumamnya. Memang, selama Baskoro di perantauan, ia sama sekali tidak pernah merasakan hal-hal aneh atau bisikan-bisikan aneh seperti yang ia sering alami di kampungnya yang mengakibatkan Baskoro kesurupan. Baskoro kini mulai terbiasa hidup normal seperti pada orang kebanyakan. Ia pun sudah melupakan bagaimana ia menjadi budak iblis dengan terus melakukan ritual-ritual, memandikan keris, dan menaruh kemenyan beserta bunga setaman di kamar kosong itu. Namun, ketika lebaran tahun 2014, Baskoro yang tidak kuat menahan rindu untuk bertemu ibu beserta neneknya di kampung, memaksa Fitri untuk kembali pulang untuk bersilaturahmi. "Dek, ayolah ikut Mas ke kampung, sungkeman sama ibu dan Simbah. Mas juga mau bawa Aulia, anak kita, bertemu dengan mereka." Teriakan itu terus Fitri dengar dari mulut Baskoro. Ia paham jika suaminya merindukan kampung halaman karena hampir 4 tahun ia tidak pulang menjumpai keluarganya. Ada rasa takut di hati Fitri kalau akan ada sesuatu yang akan menimpa
jika Baskoro pulang ke rumah itu lagi. Tapi apalah daya, keinginan Baskoro sangat kuat untuk kakek bertemu ibu dan neneknya. Singkat cerita, Fitri dan Baskoro akhirnya sampai di rumah itu. Bak ular yang sedang mendekati pukulan. Baskoro pun kemudian kesurupan kembali. Baskoro meronta-ronta dan berkata, "Dia akan mati, dia akan mati," sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Bukannya suasana haru dan kebersamaan dalam hangatnya Hari Raya Idul Fitri. Yang ada adalah suasana mencekam, karena si suami hampir tiap hari mengalami kesurupan. Perilaku Baskoro menjadi semakin aneh. Ia sering memakan beling. Terkadang suaranya seperti seekor kuda, dan juga berteriak meronta-ronta tak jelas. Sang nenek dan ibu Baskoro sebenarnya sudah dari dahulu membawa Baskoro ke orang pintar, sampai dengan kiai, tetapi mereka semua tak ada yang bisa mengobati Baskoro. Menurut mereka, Baskoro telah ditumbalkan sebagai penerus pemuja demit ebek. Sewaktu masih ada sang ayah, ibu Baskoro tak terhitung beberapa kali memohon agar jangan menumbalkan Baskoro. Sayangnya ketenaran dan uang membuat Kuncoro tega menumbalkan darah dagingnya sendiri. "Oh wes Tondo, bawa suamimu pergi dari sini dan jangan pernah ke rumah ini lagi," ujar ibu Baskoro. Belum ada 1 minggu Baskoro di kampung. Terpaksa ia, istri, beserta anaknya harus pulang kembali ke Jakarta. Di dalam perjalanan pulang, Baskoro sempat berbisik, "Dek, ada yang ngikutin Mas, Dek." Namun Fitri tetap menenangkan hati si suami agar selalu berpikir positif dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta perlindungan. Teror terhadap Baskoro ternyata tidak hanya di kampung saja. Kini kuasa kegelapan itu seperti semakin menjadi-jadi. Fitri seringkali mendengar ada suara kaki kuda yang berlari-lari di depan kontrakannya. Dan juga si anak di kala malam menjadi sangat rewel. Menjelang 1 minggu sebelum kematian Baskoro, Baskoro sering bermimpi didatangi oleh sosok sang ayah yang membawanya ke suatu tempat. Namun tak jelas apa itu tempatnya. Ia hanya merasa ruangan itu seperti sebuah kandang kuda. Baskoro pun dipaksa untuk memakan kotoran-kotoran hewan yang ada di kandang itu. Ketika Baskoro menolak, wajah si ayah berubah seperti menjadi iblis. Baskoro yang diliputi ketakutan menceritakan kepada Fitri tentang apa yang dimimpikannya selama beberapa hari berturut-turut. "Wes Mas, namanya cuma mimpi. Sekarang banyak-banyak berdoa dan sholat aja Mas," jawab Fitri datar. Walaupun di dalam hati Fitri sebenarnya ada terbesit rasa khawatir. Sehari sebelum sang suami wafat, Fitri diberikan sebuah isyarat tanda. "Mas, kamu hati-hati ya nanti di jalan. Aku mimpi bajumu hanyut di sungai." Baskoro pun hanya tersenyum. "Gak apa-apa dek, cuma mimpi. Mas pamit ya pergi dulu. Tolong jaga Aulia anak kita dek," ungkapnya. Fitri tidak menyadari saat itu adalah saat-saat terakhir ia melihat suaminya. Pukul 10 malam, Mas Baskoro terlihat kembali pulang. Ada yang tidak biasa dari raut wajahnya. "Dek, mana anakku?" Ia langsung masuk ke dalam rumah dan memeluk Aulia. Fitri yang saat itu sedang menonton TV di ruang tamu tak menaruh curiga apapun. Tak lama, "Mbak Fitri, tolong buka pintu Mbak." Terlihat ada Andi yang wajahnya gugup. "Loh, ada apa toh Mas Andi?" "Nganu Mbak, tadi Baskoro kecelakaan." Fitri kaget dan tak percaya. "Loh, barusan tadi Mas Baskoro pulang kok. Itu ada di kamar lagi gendong Aulia." Ketika Fitri menengok ke kamar, sudah tidak dijumpai lagi suaminya. Sontak Fitri pun panik. Ia diantar Andi menuju rumah sakit.
Di sana Fitri melihat Baskoro sedang merintih menahan sakit. "Dek, maafin Mas ya. Mas gak kuat. Mas sakit. Mas harus pergi." Isak tangis mulai pecah ketika Mas Baskoro meninggal. Atas persetujuan keluarga Baskoro, dikebumikan di kampung halamannya. Dan selama Fitri di rumah itu, selama 3 hari 3 malam, Fitri masih selalu merasakan jika jiwa suaminya masih terkurung di kamar tempat ritual itu. Sering Fitri melihat sosok silet yang menyerupai suaminya sedang ada di dalam kamar itu. Oke, sekian dari cerita nyata dari admin Fitri. Semoga apa yang baiknya bisa diambil sebagai pelajaran. Dan akhir kata Mimin mengucapkan terima kasih sudah terus membaca dan menyimak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.